Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya terkait algoritma atau pseudocode lah ya, dari graph coloring problem. Oke, dengan asumsi kalian sudah menyimak video sebelumnya, kemudian dengan asumsi kalian sudah melakukan latihan untuk mencoba yang 2 node setelah ini gitu ya, yang 200 dan 300. Maka ayo sekarang kita sama-sama bikin pseudocode-nya gitu ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan sekali itu adalah yang bagian ini ya. Ini array itu gitu ya, yang array X gitu. Karena kan kita memang tugasnya mau mewarnai graf gitu ya. Oke. Jadi pertama apa sih yang kita lakukan? Kita buat saja algoritma misalnya namanya mewarnai graf gitu ya. Ini algoritma besarnya gitu ya. Nah, saya akan mulai dari mana gitu kan? Pertama kali pasti ada fungsi main, fungsi utama yang akan memanggil fungsi algoritma color graph ini gitu ya. Jadi kita akan start mulai dari vertex yang mana gitu ya. K itu menunjukkan ini ya. Jadi kan ini asumsinya saya punya satu variabel global gitu ya, yang namanya tadi X itu gitu ya. Yang kemudian isinya adalah pertama kali 0, 0, 0 gitu ya. Ini belum tentu 3 ya, cuma kita merefer supaya mudah, kita merefer ke contoh yang sebelumnya, yaitu bahwa si grafnya cuma punya 3 buah vertex gitu ya. Jadi ini isinya sebenarnya bisa sampai n gitu ya, tergantung tergantung inputnya gitu mau berapa gitu ya. Oke, jadi kita punya ini, kemudian kita juga jadi yang kita punya adalah ini, dan kita juga punya grafnya kan ya. Jadi inputnya adalah grafnya, kemudian ini color ini. Jadi asumsi semua fungsi bisa mengakses variabel itu gitu ya. Nah, grafnya gimana? Grafnya representasinya kalau dalam implementasi kan sebenarnya bukan kita gambar gitu kan ya, nggak bisa ya. Di kelas kita sudah membahas bahwa salah satu representasi dari graf itu kita bisa menggunakan yang namanya adjacency matrix gitu. Nah, supaya agak berbeda gitu ya, supaya kalian ilmunya lebih, itu saya coba di sini akan gambarkan pakai yang satunya lagi, yaitu pakai adjacency list gitu ya. Jadi kan tadi ada 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya representasi grafnya, di mana 1 itu kan gambarnya begini ya, sederhana sekali ya. 1, 2, 3. Oke. 1 itu tetangganya siapa aja? Yang adjacent dengan 1 siapa aja? Kan berarti 2 sama 3 kan ya? Berarti ini yang adjacent adalah 2 dengan 3 gitu ya. Cara merepresentasikannya kalau dengan menggunakan list, adjacency list. Kemudian kalau 2, dia adjacent sama siapa aja? 1 dan 3 gitu ya. Jadi 1 dan 3. Oke, terakhir yang 3 nih. Dia adjacent dengan siapa aja? Dengan 1 dan 2 gitu ya. Dengan vertex 1 dan vertex 2 gitu. Oke. Jadi ini adalah grafnya gitu ya. Kalau kita ilustrasikan, kalau kita mau visualisasikan ya jadinya begini gitu ya. Oke, tapi ini adalah implementasinya kalau kita ngoding gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Jadi kita akan buat algoritma yang namanya color graph. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saya akan mewarnai satu-satu ya vertexnya, gitu kan ya. Jadi saya akan mewarnai ini dulu, kemudian saya mewarnai ini, kemudian saya mewarnai ini gitu ya. Jadi mewarnai vertex dari mulai vertex pertama gitu ya. Jadi nanti K-nya akan disetel jadi 1, kemudian sampai vertex ke N gitu, sampai vertex terakhir. Oke. Saya akan pakai repeat ya di sini. Jadi yang saya warnai adalah saya bikin fungsi lagi gitu ya. Karena saya nggak bisa sembarangan kan ya mewarnainya, jadi nanti di dalam fungsi yang ini saya akan selipkan, kita akan selipkan ininya bounding function-nya. Jadi color vertex namanya gitu ya. Gitu.
K ini untuk memberitahu bahwa vertex mana yang harus kita warnai gitu ya. Jadi nanti ini harusnya gitu ya ada fungsi main yang akan memanggil fungsi algoritma color graph ini, kemudian nanti masukannya adalah K-nya pertama kali kita buat 1 gitu. Jadi kita start mulai dari vertex pertama. Oke. Ketika kita mewarnai vertex, itu kan sebenarnya nanti kita bikin fungsi lagi di sini ya. Namanya algoritma coloring color vertex. Sebelum kita masuk ke situ, coba kita kira-kira bayangkan. Tadi ya, ketika kita mewarnai, ini misalnya udah selesai nih. Ini kan proses ini misalnya color vertexnya udah selesai. Nah, tadi ada kemungkinan apa aja sih yang terjadi gitu ya. Pertama yang paling gampang mungkin kita pikirin tadi kalau misalnya sampai ketika kita warnai ternyata warnanya udah habis. Jadi ini urutannya sebenarnya bebas ya. Misalnya warnanya udah habis. Ketika warnanya sudah habis terus ngapain? Ketika warnanya sudah habis adalah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita backtrack kan ya. Berarti kalau warnanya habis itu apa? Warnanya habis itu adalah kalau X-nya itu sama dengan 0 kan. Misalnya nih, kan kalau X sama dengan 0 kan pertama kali bukannya emang X sama dengan 0. Karena kan pertama kali kan inisialisasi kan 0 semua. Enggak gitu ya, kenapa? Ini benar gitu ya, waktu pada saat inisialisasi dia 0 semua. Tapi kan sebelum saya cek, dia masuk ke fungsi yang namanya color vertex gitu ya. Nah, pada saat color vertex kan, dia pertama kali, kalau kalian masih ingat, dia akan disetel menjadi plus 1-nya kan jadi 1. Terus jadi 2 gitu. Jadi harusnya kalau dia berhasil mewarnai vertex nilainya nggak akan 0 gitu ya. Dia nilainya akan 0 kalau apa tadi? Kalau habis nih kayaknya di sini. Kalau habis warnanya. Nah, kalau habis warnanya kan artinya itu adalah tanda bahwa dia harus backtrack gitu ya. Oke, kita backtrack berarti return ke yang sebelumnya gitu kan ya. Ya, jadi kalau tadinya K-nya misalnya vertexnya ada di 3 dan ternyata habis gitu ya, habis tidak ada warna lain, maka saya harus backtrack ke yang K-nya 2, kemudian yang K-nya 1. Kemudian yang pertama adalah warnanya habis. Kemudian yang kedua adalah setelah mewarnai, apalagi yang mungkin terjadi? Yang terjadi adalah yang bagus tuh, yang kita dapat solusi. Kapan kita dapat solusi? Ini saya boleh tulis else, saya boleh tulis if lagi sebenarnya, karena kan ininya return ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh saya tulis if atau else. Oke. If kalau ternyata dia berhasil gitu. Yang mengindikasikan berhasil adalah ketika dia nggak sama dengan 0. Saya mungkin tulis pakai else aja ya, supaya tidak membingungkan. Ya, jadi else if ya. Artinya kan kalau masuk sini berarti XK-nya gitu, si warnanya itu kan enggak 0 kan ya. Artinya warnanya benar gitu kalau enggak 1, 2 atau enggak 3 gitu. Berarti berhasil gitu ya. Dia berhasil melewati si bounding function-nya gitu ya. Nah, tapi kapan kita ngeprint solusi misalnya? Yaitu ketika dia adalah vertex yang terakhir gitu. Dia berhasil dan dia adalah vertex terakhir, yaitu K-nya sama dengan N. N itu berarti jumlah vertexnya ya. Oke. Maka apa yang saya lakukan ya, saya cetak solusi gitu ya, print solution. Saya cetak si X yang mulai dari 1 sampai N gitu ya. Jumlah vertex gitu, 1 sampai N saya cetak. Oh berarti hasilnya kayak ini misalnya 1, 2, 3 gitu, atau 1, 3, 2 gitu ya ceritanya gitu ya. Singkat. Oke, nah ini kan dua kondisi ekstrim lah ya, bisa dibilang. Yang pertama yaitu kalau misalnya dia harus backtrack, atau yang kedua adalah ketika dia udah ketemu gitu solusinya. Nah kan di antara itu kan ada tengah-tengahnya, yaitu ketika dia berhasil diwarnai tapi belum selesai ngewarnainnya gitu. Gitu kan ya. Maka yang satu lagi adalah sebenarnya kalau K-nya masih kurang dari N, gitu kan ya. Kalau K-nya masih kurang dari N, tapi karena nggak ada pilihan lain gitu ya, karena kan K-nya nggak mungkin lebih dari N, maka saya tulisnya else aja. Maka else, apa yang saya lakukan? Berarti saya panggil lagi fungsi ini gitu. Saya panggil lagi fungsi color graph.
tapi dengan vertex yang selanjutnya gitu. Jadi ini sebenarnya ini ya apa? Jadi ada rekursif tapi di dalam loop gitu. Gitu kira-kira ya. Kenapa sih kita butuh repeat ini gitu ya? Ini di repeat aja terus gitu ya sampai sebenarnya saya akan merepeat terus sampai nanti dia akhirnya return ke yang manggil gitu, ke ya sorry bukan ini, yang main tadi, mana main nggak kelihatan ya di atas nih, di sebelah sini gitu. Oke, nanti mungkin kalian bisa lihat kenapa saya tulis begini ya. Sekarang tidak usah dipikirkan dulu. Tapi pertama kenapa saya harus repeat? Karena ini kalau misalnya saya masuknya ke yang dua ini, yang else if ini, kan saya print solution kan ya. Nah, ketika saya print solution kan nggak terusnya selesai gitu ya. Kalau saya mau membuat itu selesai ya bisa aja sih, tapi berarti solusinya kan cuma satu. Nah, saya pengen setelah print solution, saya cari solusi yang lain kan gitu. Ya, cari solusi yang lain. Gimana caranya? Ya berarti caranya adalah saya coba coloring vertex lagi dengan warna yang berbeda, tapi untuk vertex yang sama gitu. Ya, jadi sama kayak kondisi yang sebelumnya. Mana ya yang dia udah ketemu, dia sebenarnya udah ketemu. Nah ini yang ini gitu ya misalnya, ini sebenarnya dia udah ketemu kan 1, 3, 2 solusinya udah ketemu gitu ya. Tapi kemudian saya ingin coba lagi, cobain dong ini siapa tahu ini yang V3 ini selain yang 2 bisa lagi yang lain. Nah, cobain lagi V3. Jadi untuk vertex yang sama. Oke, nanti kita lihat lah ya. Oke, saya tulisnya di mana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, yang algoritma color vertex ini gitu ya. Yang ini kira-kira seperti ini. Ini gimana nih color vertex K ini gitu ya. Oke, itu sebenarnya kita akan apply setelah kita memilihkan warna untuk si vertexnya, kita akan apply bounding function-nya. Oke, jadi yang pertama adalah ini sebenarnya sama ini, nanti saya akan melakukan repeat lagi sebenarnya. Karena kan tadi saya coba nyobain untuk K yang sama, itu kan saya nyobain 2, terus sudah gitu, nyobain 1. Setelah itu kalau belum berhasil saya nyobain 2, kalau belum berhasil lagi saya nyobain 3 dan seterusnya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Nah, ingat bahwa yang saya lakukan adalah yang seperti di atas itu tadi gitu. Jadi kan startnya 0. Nah, tapi ketika saya coba misalnya K-nya di sini ya, di 1, maka ini akan saya increment kan ya. Jadi K-nya gitu ya, tergantung K-nya kan bisa berapa nih. Itu apa yang di-assign itu adalah XK ditambah dengan 1 gitu. Kan di increment terus dimasukin gitu kan ya. Misalnya tadinya 0 jadi 1, tadi 1 jadi 2, tadi 2 jadi 3 dan seterusnya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya coba kalian bayangkan kalau misalnya K-nya 3 gitu. Ketika K-nya 3, maka kan nanti jadinya X isi ini ya, kalau ini isinya udah 3 misalnya, terus di sini ditulis 3, berarti kan 3 plus 1 kan jadi 4, kan jadi ngaco gitu. Padahal sebenarnya kan warnanya cuma ada 1, 2, sama 3 gitu. Tidak ada warna 4. Maka apa yang saya lakukan supaya dia balik lagi ke 0. Ya, jadi kan harusnya dari 0 gitu kan ditambah jadi 1, terus udah gitu jadi 2, kemudian ditambah lagi jadi 3, setelah itu balik lagi ke 0 kan gitu harusnya. Nanti dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Nah itu apa? Itu adalah saya bisa melakukan itu dengan menggunakan modulus kan ya. Modulus berapa? Ya berarti harus modulus ini plus 1 kan. Ya. Ini nih apa? Ini kan sebenarnya jumlah dari warnanya gitu. Ya, kan warnanya ada 3. Ini jangan kebalik sama jumlah vertex ya. Jadi warnanya kan ada 3. Maka supaya saya bisa mendapatkan pola seperti ini, 1, 2, 3, 0 ini, maka si XK plus 1-nya ini harus saya modulus dengan warnanya tadi, namanya misalnya M ya tadi ya, warnanya M plus 1. Gitu. Jadi pertama kali ketika 0, kan jadinya 0 plus 1 mod berapa tadi? Mod 4 berarti ya dapatnya 1. Nanti yang keduanya berarti 1 plus 1 mod 4 kan 2 dapatnya 2 gitu ya. Kemudian 2 ini kan 2 ya, jadi 2 plus 1 mod 4 dapatnya 3. Nah, nanti kalau ini udah 3 ditambah 1 lagi kan ini harusnya nggak boleh. Ini kan mod 4 nanti hasilnya jadi 0 gitu. Makanya dia polanya akan 1, 2, 3, 0. Nah, seperti itu. Oke.
Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kok muncul modulus itu gitu ya. Karena kalau tidak pakai modulus, nanti warnanya nggak selesai-selesai gitu. Jadinya kan di increment terus gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal warnanya hanya ada 3. Oke, udah ya. Ini saya setel gitu warnanya itu gitu ya. Nah, tapi tadi ingat prosesnya kalau dibayangkan. Setelah saya setel, setelah saya increment, oke, saya coba warna 1 misalnya. Setelah itu saya akan bonding function-nya muncul kan ya. Jadi saya akan cek gitu. Apa saja yang mungkin terjadi ketika saya melakukan increment. Yang paling gampang seperti yang tadi, dia bisa berubah jadi 0. Ya nggak? Kalau warnanya habis kan dia bisa berubah jadi 0. Kayak gampang dulu, maka kalau misalnya ternyata si K-nya itu ternyata berubah jadi 0, maka saya harus balik gitu ya. Saya harus backtrack gitu, karena itu artinya warnanya sudah habis. Oke, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah kalau misalnya ya di antara itu, kalau misalnya dia nggak 0, karena kan berarti kan kalau nggak 0 berarti 1, kemudian 2 gitu ya. Terus saya melakukan apa gitu? Ingat, saya akan melakukan bounding function, yaitu mengecek apakah warna saya itu belum dimiliki oleh tetangga-tetangga saya gitu ya. Nah, bagaimana cara ngecek tetangganya itu implementasinya macam-macam gitu ya. Misalnya kita bisa pakai loop biasa mulai dari ini gitu ya. Tergantung implementasi ini ya sebenarnya ya. Kalau misalnya pakai list, berarti kan saya nanti implementasinya kan pakai list. Cara nyarinya berbeda dengan ketika saya pakai matrix gitu ya, pakai array gitu ya. Oke, jadi saya akan tulis pseudocode-nya saja gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak masuk sini gitu ya, saya bisa tulis else ya, atau saya bisa langsung karena ini kan return, saya tulis else saja. Else maka saya akan cek untuk semua. Ini saya tulis pseudocode ya, makanya saya for all karena saya tidak peduli sebenarnya urutannya. Untuk semua V yang dia adalah tetangganya atau yang adjacent dengan si K ini gitu ya. Di dalam graf gitu. Saya tulisnya gini aja nih. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Oke. Saya mungkin harus tambah di sini ya. Saya tulisnya neighbor aja ya, tetangga semuanya soalnya ya. Neighbor itu artinya semua yang adjacent sama si K ini di graf G gitu. Tadi kan grafnya namanya G. Apa yang saya lakukan ya? Jadi ini gimana cara bacanya? Cara bacanya itu sebenarnya tadi untuk memunculkan kayak tadi misalnya misalnya saya lagi ngomongin V1. Berarti V1 ini siapa aja sih? Tetangganya ini kan 2 sama 3 gitu ya. Jadi V itu adalah tetangga dari si K. Gitu ya. V itu adalah himpunan vertex yang adjacent dengan K di graf G. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ini K-nya 1 ya, V-nya itu kira-kira isinya berarti ini vertex 2 sama vertex 3 gitu loh ya. Oke, ini kan nulis pseudocode aja, jadi implementasinya terserah karena tergantung dari representasi grafnya. Oke. Jadi untuk semua tetangganya gitu ya, untuk semua yang adjacent dengan si vertex K ini gitu ya, maka apa yang saya lakukan? Saya harus ngecek ada yang sama atau enggak gitu ya. Kalau sampai ada yang sama, maka apa? Nah, itu ya yang harus saya lakukan adalah kalau sampai sama itu gimana? Berarti XV-nya ya, ini tetangganya ini ternyata ada yang punya warna yang sama dengan si K-nya gitu, si vertex yang currently lagi diwarnai gitu ya. Maka apa yang saya lakukan? Maka yang saya lakukan apa tadi? Kalau misalnya ternyata udah ada yang pakai warna yang saya mau gitu. Maka tadi apa? Maka saya coba lagi dengan warna yang lain gitu ya. Jadi kan di increment lagi. Jadi kan harusnya saya harus ke sini lagi kan. Makanya ini ada repeat ini gitu. Maka apa yang saya lakukan ya? Saya keluar dari for all ini. Break aja.
Bukan return ya. Kalau return itu backtrack, artinya saya balik ke fungsi yang memanggil color vertex. Ini kalau break, kalau break di sini itu artinya saya keluar dari for, dan saya langsung melakukan hal yang selanjutnya gitu ya. Jadi saya akan cari end for-nya, kemudian saya akan melakukan hal yang selanjutnya. Beda ya. Oke. Apa yang dilakukan selanjutnya? Ya berarti saya repeat gitu ya. Jadi saya mulai lagi dari sini. Maka saya kapan berhenti repeat? Pertama adalah ini, kalau udah nggak ada warna lagi, ini kan sudah dihandle sama ini. Yang kedua kalau apa? Kalau ternyata setelah saya cek semua tetangga saya, warnanya nggak ada yang sama kan gitu. Ya, berarti itu saya keluar gitu. Jadi saya akan repeat until si tetangga tadi tuh ternyata nggak ada yang sama warnanya dengan warna yang saya punya gitu. Nah kalau udah sampai, ingat saya nggak akan masuk ke sini sampai ininya ngeceknya habis gitu. Kalau misalnya ngeceknya habis, artinya kan nggak ada masalah ya, tidak ada warna yang dimiliki oleh tetangganya, jadi dia tidak pakai warna yang sudah dipakai tetangganya, maka dia akan ke sini, oh nggak ada nih, maka saya akan keluar dari loop repeat. Saya nggak akan mencoba, pada saat itu saya tidak akan coba warna yang lain ya, karena dengan warna yang sudah diberikan tadi ternyata safe gitu, saya tidak ada tetangga yang pakai warna itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ya udah sih selesai ini algoritmanya gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya, nanti misalnya misal tadi, oh ternyata nih saya tidak bertabrakan nih dengan tetangga saya gitu ya, dengan yang adjacent saya, maka saya akan keluar dari ini gitu ya, akan keluar dari fungsi ini, maka saya akan melakukan selanjutnya gitu. Sebentar, ini saya nggak bisa gerak. Oke, berarti kalau itu sudah selesai, maka saya akan, berarti yang ini sudah selesai gitu. Kalau konteksnya, maka saya akan cek gitu. Ini sebenarnya ngecek ini untuk, karena gini, setelah melewati color vertex tadi, itu kan ini kan ini dia bisa balik ke yang manggil lagi, yang ke color graph ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau X-nya sama dengan 0 gitu ya, XK-nya sama dengan 0 kan dia return juga ke sana, atau dia berhasil diwarnain gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan, makanya di sini harus dicek lagi gitu. Apakah tadi saya tuh keluar dari color vertex ini, dari fungsi ini gara-gara yang mana gitu. Apakah jangan-jangan gara-gara dia udah habis gitu warnanya. Oh enggak gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus enggak, berarti ya saya harus lihat, oh berarti atau jangan-jangan berarti berhasil gitu. Jadi ini adalah bagian yang kalau berhasilnya nih ya. Jadi warnanya nggak habis gitu. Ini berhasil dua-duanya. Yang pertama berhasil dan yang pertama berhasil mewarnai vertex dan sudah berhasil mewarnai semua vertex. Ini masuk ke sini. Yang kedua adalah dia sudah berhasil mewarnai vertex itu gitu yang K, dan dia akan berusaha mewarnai vertex yang selanjutnya yang belum diwarnai. Jadi ini yang di sini ini kondisi kalau semua vertex sudah diwarnai, jadi berhasil, tetapi semuanya sudah diwarnai. Yang ini juga kondisi berhasil, tapi ada vertex yang belum diwarnai. Jadi algoritmanya seperti ini aja sebenarnya, gitu ya, sederhana, relatif sederhana. Di luar sana mungkin ada beberapa algoritma yang berbeda gitu ya, tapi sebenarnya secara logika sih sama gitu ya. Cuman caranya kan bisa macam-macam gitu ya namanya algoritma. Oke, di video kali ini saya hanya stop sampai di sini aja gitu ya. Saya hanya memperlihatkan bagaimana caranya membangun kira-kira membangun algoritmanya gitu ya. Nanti mungkin saya akan buat satu video lagi yang kita coba tracing. Bener nggak sih kalau algoritmanya begini gitu? Gimana gitu cara jalannya? Emang bener ya kalau misalnya saya buat kayak gini, terus nanti jadinya seperti ilustrasi yang di video sebelumnya gitu. Oke? Demikian algoritmanya. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan gambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya.